Halo, di video kali ini kita akan bahas dua materi, yaitu materi fungsi kuadrat dan fungsi linear. Pantengin terus ya. Nah, untuk materi pertama itu adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Definisi fungsi kuadrat sendiri ini adalah suatu fungsi yang pangkat tertingginya 2. Jadi kalau ada suatu fungsi yang pangkat tertingginya 2, dia disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, kalau pangkat tertingginya bukan 2, berarti bukan fungsi kuadrat. Oke, untuk domainnya itu adalah x, range-nya itu adalah y. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, ada 3 tahapan di sini. Tahap pertama adalah menentukan titik potong. Titik potong terhadap sumbu x. Dia terjadi saat y-nya sama dengan 0. Nah, saat y-nya sama dengan 0, kita pakai pemfaktoran. Pemfaktoran itu kalian udah pernah belajar di kelas 8 atau 9 SMP. Yang kedua adalah mencari tipat sumbu y terjadi saat x sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah titik puncak. Titik puncak rumusnya x puncak, y puncak. Untuk x puncak rumusnya yang ini, min b per 2a. Untuk y puncak rumusnya yang ini, b kuadrat min 4ac per min 4a. Dimana a, b, c-nya mengikuti yang ini ya, mengikuti dari bentuk umum. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya. Soal yang pertama nih. Ada fungsi y sama dengan x kuadrat min x min 6 dengan domainnya yang ini. Tentukannya semua yang ini ya. Oke, yang pertama tentukan domain x. Domain x-nya berarti ini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang range-nya. Kita cari range-nya. Caranya sama dengan mencari range dari fungsi linear, pakai tabel. Oke, range-nya kita lihat. Kalau x-nya min 2, berarti y-nya sama dengan min 2 dikuadratkan 4. Min dari min 2 plus 2 kurang 6. 4 tambah 2, 6. 6 kurang 6-nya habis, berarti y-nya 0. Sekarang untuk x-nya min 1. Min 1 dikuadratkan 1. Min dari min 1 plus 1 kurang 6. Berarti y-nya sama dengan 2 kurang 6. Berapa? Negatif 4. Tulis x-nya sekarang 0. Maka y-nya x-nya 0. 0 dikuadratkan 0 dikurang 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 min 6. Untuk x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan x-nya ganti 1. 1 dikuadratkan 1 kurang 1 kurang 6. 1 kurang 1, 0. 0 dikurang 6, min 6. Untuk x-nya 2. Untuk x-nya 2, maka 2 dikuadratkan 4 kurang 2 kurang 6. Oke, berarti y-nya adalah 4 dikurang 2, 2 kurang 6. 2 dikurang 6, negatif 4. Nah, yang terakhir 3. X-nya 3 nih, berarti 3 dikuadratkan 9 dikurang 9, dikurang x-nya 3 kurang 6. Berarti 9 kurang 3, 6 dikurang 6. 6 kurang 6, 0. Nah, ingat range itu adalah y-nya. Kita lihat y-nya adalah 0, min 4, min 6, min 6, min 4, 0. Nah, penulisan range-nya, penulisan mendaftar anggota itu cuma tulis satu kali aja. Kayak ini, 0-nya kan 2 ya. Tulisnya sekali aja. Min 4-nya ada 2, tulisnya sekali. Min 6-nya ada 2, tulisnya juga sekali. Dan biasakan tulisnya dari yang paling kecil. Berarti antara 0, min 4 sama min 6 yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah min 6. Berarti mulailah dari min 6, min 4, 0. Begitu. Jadi range-nya untuk soal ini adalah min 6, min 4, dan 0. Itu tadi range-nya. Nah, sekarang soal selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi. Oke, menggambar grafik fungsinya.
Untuk menggambar grafik fungsi, kita tulis dulu pasangan berurutnya. Pasangan berurutnya adalah pasangan dari X dan Y. Berarti pasangan berurutnya apa aja nih? Min 2, 0, min 1, min 4, 0, min 6, 1, min 6, 2, min 4, dan 3, 0. Nah, dari pasangan berurut ini kita gambar sekarang. Oke, menentukan titik puncak. Pakai rumus yang ini. Sebelum menentukan titik puncak, kita harus tentukan dulu A, B, C, bentuk umum dari soal. Kita lihat di sini. Ini kalau nggak ada angka berarti 1, ini min 1. Jadi A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya kita lihat berapa? 1. B-nya adalah koefisien dari X, B-nya ini min 1, C-nya adalah konstantanya negatif 6. Oke, X puncak, Y puncak. Min B berarti min dari B-nya min 1 per 2A, 2 kali A-nya 1, B kuadrat berarti min 1 dikuadratkan min 4 kali A kali C, min 4 kali A-nya 1, C-nya min 6 per min 4A, min 4 kali A-nya 1. Oke, tinggal disederhanakan. Kita cek di sini. Min dari min 1, min ketemu min jadi positif ya, per 2 kali 1-nya 2. Min 1 dikuadratkan 1, ini kali ya, min 4 kali 1, min 4 kali min 6, min ketemu min plus 2, 4 per min 4 kali 1 min 4. Berarti di sini setengah, 1 tambah 24 nya 25 per min 4. Jadi titik puncak yang tadi itu yang bawah, yang tadi bentuknya kan begini ya. Nah, ini titik puncaknya itu adalah setengah, min 25 per 4. Soal selanjutnya, misalkan nih soal selanjutnya perintahnya hanya gambar grafik. Jadi perintahnya hanya gambar grafik tanpa disuruh mencari domain, range, dan teman-temannya. Kalau hanya diminta menggambar grafik, maka pakai yang ini. Kalau hanya diminta menggambar grafik, berarti nggak usah pakai tabel, karena tabel tadi untuk mencari range. Nah, sekarang yang pertama nih, kalau mau menggambar grafik, pertama cari tipe terhadap sumbu X. Tipe terhadap sumbu X syaratnya Y-nya sama dengan 0. Ingat, bentuk ini jadi Y-nya 0, maka yang pertamanya adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Pakai pemfaktoran di kelas 8 atau 9 SMP. Oke, kita faktorkan. Jadi ini kalau misalkan kalian nggak terlalu paham tentang pemfaktoran, silahkan dibuka-buka lagi ya buku SMP-nya. Ada 2 angka, dikalikan hasilnya min 6, dijumlahkan hasilnya min 1. Berarti berapa aja? Berarti min 3 dan plus 2. Nah, jadi akar-akarnya adalah X-nya sama dengan, ini min 3 berarti berubah jadi 3. Plus 2 berubah jadi min 2. Nah, kalau misalkan ada yang belum terlalu paham tentang pemfaktoran, nanti kita akan belajarnya di waktu lain, entah nanti di tatap muka atau di video lainnya. Nanti untuk pemfaktoran ini khusus akan Ibu pisah kalau ada yang belum paham. Jadi di sini kita khusus ke fungsi kuadrat aja. Oke, berarti titik potong terhadap sumbu X-nya saat Y sama dengan 0 ada 2 ya. Y-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 2. Untuk Y-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah tipe terhadap sumbu Y. Tipe terhadap sumbu Y terjadi saat X-nya sama dengan 0. Kita ganti nih, berarti Y sama dengan X kuadrat min X min 6. X-nya sama dengan 0. X-nya masukin 0, 0 kuadrat, 0, min 0, min 6. Berarti Y-nya sama dengan min 6. Oke, itu sama Y-nya sama dengan min 6, untuk X-nya sama dengan 0. Nah, yang terakhir adalah titik puncak.
X puncak, Y puncak. Tentuin dulu A, B, C-nya ya. Berarti dari sini kita dapat A-nya adalah koefisien X kuadrat yaitu 1, B-nya koefisien X yaitu min 1, C-nya adalah min 6. Ini soalnya persis yang tadi, ini ibu cuma pakai cara lain untuk menggambar grafiknya. Berarti kita substitusi. Min B berarti min dari min 1. 1 per 2 kali A. A-nya 1. Koma B kuadrat. Min 1 dikuadratkan 1. Kurang 4 kali A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya min 6 per min 4A. Min 4 kali A-nya berapa? 1. Gitu ya. Nah, ini persis sama kayak yang tadi. Kalian jumlahkan, maka akan dapat setengah, koma, min 25 per 4. Nah, gambarnya gimana sekarang? Gambarnya kita lihat di sini. X-nya adalah di 3 dan min 2. X-nya di 3, X-nya di min 2. Y-nya di min 6. Y-nya di min 6. Puncaknya di misalkan setengah di sini ya. Setengah, koma. Nah, min 25 per 4 sekitaran sini lah. Min 25 per 4. Oke, hubungkan nih ke 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau gambarnya baik, dia akan lengkungnya sempurna. Begitu. Kita lanjutkan ya ke fungsi rasional. Fungsi rasional sering disebut juga dengan fungsi pecahan. Nah, untuk di materi fungsi rasional kali ini, Ibu batasi pecahannya pecahan linear per linear ya. Nah, karena bentuknya linear per linear, maka bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX tambah B per CX tambah D. Di mana domainnya X, range-nya Y. Berbeda dengan beberapa fungsi sebelumnya, misalkan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Di fungsi rasional, domain X memiliki syarat. Syaratnya apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang menggambar grafik. Oke, untuk menggambar grafik, maka dibutuhkan 4 hal, yaitu tipot sumbu X, syaratnya pembilangnya tidak sama, pembilangnya sama dengan 0. Pembilang yang ini harus sama dengan 0. Tipot sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Asimtot datar, Y-nya sama dengan A per C. Asimtot tegaknya penyebutnya sama dengan 0. Ini penyebutnya. Jadi kebaliknya asimtot tegak sama domain X. Nah, kalian mungkin baru dengar apa itu asimtot. Asimtot itu adalah garis hayal yang tidak akan pernah memotong kurva. Jadi hanya mendekati aja tuh, nggak akan pernah memotong. Nah, biar lebih paham, kita ke soal. Nah, sekarang kita ke soal latihan ya. Soal latihan diketahui fungsi Y-nya 4X tambah 1 per 2X tambah 2. Ini adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan, di mana penyebut soal pembilangnya dua-duanya linear. Tentukannya semua ini, domain, range, tipot, sama asimtot, lalu suruh menggambar grafik. Nah, ini adalah contoh soal kedua di modul latihan yang ketiga ya. Oke, yang pertama kita akan cari domainnya dulu. Nah, domain X-nya dia punya syarat. Syaratnya apa? Penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya kita lihat, penyebut itu yang bawah, pembilang yang atas. Penyebutnya 2X tambah 2 tidak sama dengan 0. Oke, kita biarkan X-nya sendiri, berarti 2-nya pindah. Tidak sama dengan 2 pindah jadi negatif 2, berarti di sini X-nya tidak sama dengan min 2. Nah, ini kan 2 kali nih, 2 kali pindah ruas jadi 2 bagi. Jadi bagi 2 maksudnya, berarti X-nya tidak sama dengan min 2 bagi 2 min 1. Ini adalah domain. Nah, setelah domainnya kita dapatkan, kita akan cari range. Range-nya atau Y-nya.
Nah, range-nya itu berarti terjadi saat X-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, untuk X-nya tidak sama dengan negatif 1, nanti range-nya sama dengan berapa? Oke, di sini kita bisa tulis mendaftar anggota. Karena dia tidak sama dengan min 1, kita tulis tanpa min 1 ya. Mendaftar anggota berarti X-nya sama dengan kurung kurawal. Oke, tulisnya tanpa min 1. Ini titik-titik-titik, artinya ke kiri bilangan terus. Misalkan ada min 3, min 2, ingat min 1 nggak boleh, berarti langsung loncat ke 0, 1, 2, dan titik-titik-titik ke kanan. Nah, range Y-nya mencari range sama kayak fungsi-fungsi sebelumnya pakai tabel biar mudah. Titik-titik, berarti Y-nya sama. Sekarang kita substitusi kalau X-nya min 3. Min 3-nya masukin yuk ke yang atas, berarti min 3 kali 4, min 12, min 12 tambah 1, utang 12 dibayar 1, utang 11. Utang 11 per min 3 kali 2, min 6, min 6 tambah 2, min 4. Oke, min 11 bagi min 4, min bagi min plus, berarti ini minnya coret. Oke, sekarang untuk X sama dengan min 2. Min 2 kali 4, min 8, min 8 tambah 1, utang 8 bayar 1, tinggal utang 7. Min 2 kali 2, min 4, min 4 tambah 2, utang 4 dibayar 2, berarti negatif 2, sama min ketemu min positif. Hilang ya. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 1, 1, per 2 kali 0, 0, 0 tambah 2, 2. Kalau X-nya 1, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5, per 1 kali 2, 2, 2 tambah 2, 4. Oke, terakhir 2 kali 4, 8, tambah 1, 9, per 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. Maka range Y-nya sama dengan, kita lihat ada angka yang sama enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada angka yang sama, tulis semuanya. Berarti titik, 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 koma, 11 per 4, 7 per 2, setengah, 5 per 4, 9 per 6, dan titik, titik, titik. Oke, selanjutnya kita ke menggambar grafik. Nah, kalau menggambar grafik kita harus tahu semuanya. Menggambar grafik berarti kita harus cari 4 hal ini. Yang pertama kita cari tipot sumbu X. Tipot sumbu X itu terjadi saat pembilang sama dengan 0. Oke, pembilangnya sama dengan 0. Pembilangnya mana? Ingat pembilang itu yang atas, berarti 4X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya 4X sama dengan plus 1 pindah ya, jadi min 1, X-nya sama dengan, ini kali 4 berarti pindah ruas jadi bagi 4, X-nya adalah min 1 per 4. Nah, sekarang tipot terhadap sumbu Y terjadi saat X-nya 0, berarti kalau X-nya 0 tinggal disubstitusi aja ke sini, berarti Y-nya sama dengan 4 kali 0 tambah 1 per 2 kali 0 tambah 2. Berarti 4 kali 0 nya 0 tambah 1 jadi 1, bawahnya 2 kali 0 nya 0 tambah 2 nya tinggal 2. Jadi Y nya adalah setengah. Oke, berarti di sini kalau X nya min 1/4, Y nya 0 ya. Kenapa Y nya 0? Karena dia tipot. Ini juga sama, kalau Y nya setengah berarti X nya 0. Kenapa X nya 0? Karena juga dia tipot. Kalau asintot enggak ya, enggak ada yang dinolin maksudnya. Oke, sekarang kita ke asintot datar terjadi saat Y nya sama dengan A per C. Maka dia terjadi saat Y nya sama dengan A nya 4, C nya 2. 4 per 2 berarti terjadi saat Y nya sama dengan 2. Ingat kalau asintot mah nggak jadi X sama dengan 0 ya, beda kayak ini. Nah, sekarang ada asintot tegak. Asintot tegak dia terjadi saat penyebutnya sama dengan 0. Penyebutnya kita lihat, penyebutnya adalah 2X tambah 2.
Berarti 2x sama dengan 2-nya pindah min 2. X-nya sama dengan min 2 bagi 2, min 1. Kita udah dapet nih 1, 2, 3, 4. Kita gambar. Oke, tadi diketahui dari untuk menggambar grafik yang udah kalian tulis sebelumnya, itu adalah ini tipe sumbu X, tipe sumbu Y, asintot datar, dan asintot tegak. Sekarang kita gambar grafiknya dari diketahui 4 hal ini. Nah, pertama kita gambarnya asintot dulu ya. Jadi ini yang pertama. Dan kedua, kita gambarnya asintotnya. Y sama dengan 2. Misalkan Y sama dengan 2 adanya di sini. Berarti ini adalah asintotnya. Y sama dengan 2 asintot datar. Asintot tegaknya X sama dengan min 1. Misalkan adanya di sini. Nah, kita gambar lagi. Ini garis hayal ya. Ingat tadi asintot itu adalah garis hayal. Nah, baru sekarang ke tipot sumbu X sama tipot sumbu Y. Ini adalah yang ketiga dan keempat kalian gambar. Oke, dia di min 1/4,0, X-nya min 1/4, misalkan di sini. Y-nya adalah 0,5. Y-nya setengah di sini ya misalkan. Nah, caranya begini. Caranya pertama, kalian gambar suatu garis lengkung yang melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Berarti melalui ini nih, melalui si 2 ini gambarnya, tapi nggak kena asintot ya. Jadi gini, set. Ini Ibu tarik ke sini ya biar gambarnya agak bagus. Nah, kalian lihat, dia mengenai min 1/4, mengenai tipot sumbu X, dia mengenai setengah, mengenai tipot sumbu Y, tapi dia tidak mengenai asintot, karena asintot itu adalah garis hayal yang tidak akan pernah memotong kurva, cuma mendekat aja. Ingat, selalu harus 2. Satu laginya gimana Bu? Satu laginya adalah kalian cerminkan. Ini kan begini. Satunya lagi adalah di sebelah sananya. Jadi kalau misalkan ini di sebelah bawah kiri, ini di sebelah bawah kanan, berarti satunya lagi adalah atas kiri. Kalau di sini berarti di sini. Kalau di sini berarti di sini, paham ya? Nah, satu laginya berarti gimana? Satu lagi tinggal begini aja. Gitu ya. Yang penting tidak kena ke garis. Itulah gunanya asintot tadi. Nah, untuk materi fungsi rasional menggambar grafik sampai sini, Ibu rasa untuk materi kali ini cukup, video kali ini cukup. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih.